Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Shalom GBPRJ. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan. Namun ternyata dalam bahasa Ibrani hal itu disebut yada.
Yadah yang artinya mengangkat tangan untuk memuji Tuhan. Yadah yang artinya mengangkat tangan untuk bersyukur. Yadah yang artinya mengangkat tangan untuk meminta belas kasihan Tuhan. Jadi ketika setiap kita di sini diberi kesempatan untuk datang menyembah dan memuji Tuhan, mari kita lakukan dengan sebaik mungkin. Mari kita ekspresikan ekspresi penyembahan kita dengan yang terbaik. Karena Dia layak menerima segala pujian dan syukur kami. Amin. Mari kita berdoa, mari kita angkat tangan. Tuhan, ini kami setiap anak-anak-Mu. Ini kami setiap umat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami ingin merasakan hadir-Mu. Kami ingin meninggikan nama-Mu. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biar bagi-Mu segala hormat, pujian dan syukur. Terima kasih Yesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Thank you, Jesus. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. For you are worthy to be praised. You're the only one, Jesus. Kami menyembah karena Engkau satu-satunya. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve
lagi jemaat Tuhan katakan, kemuliaan-Mu datanglah penuh. Kau bersemayam ya Allah mulia, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Kau bersemayam di tanah-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Sekali lagi katakan, kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu, Engkau bertahta di tempat ini, beracara di tempat ini Tuhan. Dan kami siap untuk lebih lagi memuji nama-Mu. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan kita adalah Raja, amin. Amin. Mari sama-sama kita menari, memuji nama Tuhan, bersorak-sorai di dalam nama Tuhan, amin. Come on. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah
lebih semangat lagi menari, goyang ke kanan dan ke kiri. Tuhan. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Come on. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Saya mau melihat tangan-tangan yang antusias untuk memuji menyembah Tuhan. Angkat tangan kita, tepuk tangan di atas kepala, come on sama-sama. Haleluya. Sebab kasih setiamu tak berkesudahan. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Mari bersiap gereja Tuhan. Nyatakan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Kau yang diberkati Tuhan, sorakan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Saya mau dengar suaranya lebih keras lagi Bapak Ibu ya. Katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Katakan dari hari ke hari. Dari hari ke hari tak pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Are you ready, church? Come on. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu Sekali lagi katakan. tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Kami bersyukur Kau Allah yang menopang setiap kami. Kau yang memegang erat hidup kami Tuhan Yesus. Amin.
Sama-sama suarakan. Come on. Together say. Satukan suara kita bersama. Tak berkesudahan, rahmatmu tak pernah habis. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu. GBIPJ, sama-sama kita nyanyikan. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmatmu tak pernah habis dari hari-hariku. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan, tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmatmu tak pernah habis dari hari-hariku. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Oh, haleluya. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama-sama kita perkatakan, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di tahun penuaian ini bangsa kami akan diberkati Tuhan. Kami memberkati Tuhan. Biarlah saat-saat ini bangsa kami mengalami kekelaman dan kegelapan. Kami percaya saat-saat ini gereja dan juga anak-anak Tuhan bangkit. Sebab terang Kristus telah nyata atas setiap gereja-gereja dan atas setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, bangsa kami mengalami lawatan Tuhan. Bangsa kami mengalami revival. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo, juga wakilnya Bapak Gibran. Tuhan, kami minta ada rasa takut dan gentar akan Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Biarlah setiap keputusan, kebijakan yang diambilnya, yang diputuskannya, boleh mendatangkan keadilan dan kesejahteraan yang tepat untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa Gembala Sidang Pak Niko, juga Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Terima kasih Tuhan atas pengurapan yang Kau berikan. Kami terus Tuhan minta tuntunan-Mu atas hamba-hamba-Mu ini. Membawa setiap kami, menggembalakan setiap kami menjadi umat yang layak, menjadi murid-murid Kristus yang radikal. Berkati kesehatan hamba-hamba-Mu, perlindungan sempurna atas seluruh keluarga besar hamba-Mu. Dan kami saat ini bersyukur di era Pentakosta ketiga, Engkau telah mencurahkan Roh-Mu Tuhan atas generasi Yeremia. Kami percaya Tuhan, satu generasi akan bangkit untuk menuntaskan amanat agung. Generasi ini akan dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan akan bergerak terus untuk memenangkan jiwa-jiwa. Generasi ini tidak akan kompromi dengan dosa, tidak akan tunduk kepada dunia. Dan kami percaya Tuhan, untuk anak-anak muda di tempat ini, dengarkanlah firman Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan atasmu. Engkau akan beroleh hikmat 10 kali lebih cerdas dari orang seangkatanmu. Dimanapun engkau ditempatkan, engkau akan menjadi pengaruh, engkau akan menjadi terang dan garam
dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak yang bersuka cita ada di rumah Tuhan hari ini? Amin. Puji nama Tuhan, dengan penuh sukacita juga kami rindu menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ? Kalau ada saudara boleh lambaikan tangannya, jangan malu-malu. Apakah ada? Ada di sebelah kiri saya. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang saudara jiwa baru, selamat beribadah. Dan bagi saudara jiwa baru, dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara meng-scan QR yang ada di layar depan. Dan tentunya jika belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang minggu depan bisa hadir kembali di GBI PRJ. Baik, berikutnya saudara, kita mau sama-sama menyaksikan news untuk sepekan ke depan. Multimedia dipersilakan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 16 Maret 2025, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati Bekom. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Akun. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM yang Adult and Couple Service. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 23 Maret 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 17 Maret 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. UI tiba-tiba ada seorang anak bunuh diri. Lebih dari 19 juta penduduk Indonesia di atas tahun. But if your action can change someone's life,
Dalam membangun komunitas rohani yang baik, diperlukan pertumbuhan iman percaya yang sangat mendalam di setiap pribadi, dan saling menguatkan untuk senantiasa berada dalam penyertaan Tuhan Yesus, seperti kesaksian sebagai berikut ini. Puji Tuhan, saya merasakan sukacita, dan di sini kami boleh saling mendukung dengan yang lain. Semoga ke depannya di sini saya boleh lebih belajar untuk melayani Tuhan lebih lagi dan juga saling mendoakan dengan yang lainnya. Saya melihat yang dulunya berdoa sendiri, di dalam sini saling mendoakan, kompak. Yang tadinya saya tidak melayani, saya sekarang melayani, mendapatkan karakter Kristus di dalam pelayanan ini. Mari kita turut serta dalam ibadah WOI dengan tema Growing Up Together, yang akan dilayani oleh Ibu PDM Grace Suhadi pada hari Kamis 20 Maret 2025 pukul 10 pagi. Bertempat di Ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center, lantai 9. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study dan kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat, mulai hari Kamis 27 Maret sampai dengan Senin 7 April 2025 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Selasa 8 April 2025. Menara doa 24 jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara terkasih dalam Kristus, kami dari bidang doa rindu berbagi mengenai beberapa hal terkait pelayanan pendoa syafaat dalam menopang jalannya ibadah yang ada di GBPRJ. Adapun pelayanan kami mencakup generator doa, perisai doa, doa keliling, counter doa, pelayanan pelepasan, pelayanan anak, dan lain sebagainya. Setiap kita pasti berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Semakin kita membangun gaya hidup doa, kita terhubung dengan Tuhan. Seorang anak yang terhubung dengan Tuhan, dengan Bapa, dia tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi ia berdiri berdoa untuk orang lain, untuk gereja-gereja, untuk bangsanya dan untuk bangsa-bangsa. Pesan Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Tuhan mengingatkan
bahwa tugas orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Mereka dipenuhi Roh Kudus untuk menjadi penuai-penuai jiwa. Mari Bapak Ibu, kita deklarasikan dengan nyanyikan pujian bersama-sama. Demikianlah persembahan dari kami, para pendoa-pendoa syafaat yang selalu siap melayani Bapak Ibu di GBI PRJ CK7. Dan kami ingin memberitahukan dan menghimbau Bapak Ibu yang sedang membutuhkan pelayanan doa, mungkin sedang dalam pergumulan atau memiliki kerinduan untuk didoakan. Bapak Ibu bisa menghubungi pendoa-pendoa yang ada di konter doa di depan meja sekretariat. Atau juga jika Bapak Ibu yang rindu atau memiliki panggilan untuk melayani di bidang doa, Bapak Ibu juga bisa menghubungi pendoa yang ada di konter doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Boleh kita kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi saudara untuk para pendoa syafaat GBI PRJ. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau di setiap minggunya, setiap kita bisa beribadah dengan nyaman, dengan aman saudara. Saya percaya itu semua tidak lepas karena adanya perisai-perisai doa yang melindungi setiap kita. Doa-doa yang terus dinaikkan oleh para pendoa syafaat dan tentunya juga mereka yang terus membantu saudara dalam doa-doa. Oleh sebab itu para pendoa kami dari tim Well Singer dan pemusik mengucapkan terima kasih juga untuk para pendoa yang sudah terus menjaga setiap kami lewat doa-doa yang dinaikkan. Kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat para pendoa syafaat kita. Haleluya. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan saudara. Sebab kami tahu Kau Allah bersama dengan kami, tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Di hari ini kami memuji kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering, tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwa kami haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering, tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang kamu. Biar bibir mulut kami tetap terus menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan.
Mari lebih lagi bersama kita nyatakan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menanti kamu. Menyatakan, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang kamu. Dan ku pandang kau di tempatmu, sungguh kami terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang kamu. Oh, dan ku pandang kau di tempatku, kami terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang kamu. Mari naikkan mazmur-Mu bersama. Oh, sungguh kami terkagum akan kebaikan-Mu, akan kemuliaan-Mu menyertai hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Kau ku sembah selama-lamanya, sampai selamanya. Yesus, kami mau tetap menyembah. Apapun keadaan kami, apapun musim hidup kami. Oh, haleluya. Mari dengan segenap iman-Mu bersama nyatakan. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang kamu. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang kamu. Katakan, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang kamu. Sebab kasih-Mu Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang kamu. Oh, oh, memegang kamu Tuhan, meninggikan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Kau sediakan bagi kami.
Terima kasih untuk mujizat terbesar hari ini, di mana kami masih diizinkan hidup oleh Tuhan. Bahkan lebih dari itu, kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk, saudara. Shalom, saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus tentunya yang mengundang saya. Tuan rumah juga di tempat ini, sahabat saya Bapak Dr. Yanto Simko Putra, dan juga seluruh panitia dan juga seluruh pejabat gereja di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Saya tadi menyiapkan satu khotbah, tapi Tuhan membelokkan saya untuk melihat dan membawakan yang lain. Ada pendoa-pendoa tadi di atas panggung, saudara, dan mereka adalah the unseen people, orang-orang yang gak terlihat, orang-orang yang tidak melayani bahkan di atas panggung, tapi mereka bertanggung jawab untuk mewakili saudara juga, melawan kuasa-kuasa kegelapan, dan mendoakan gereja jemaat di tempat ini. Dan mereka layak untuk terima tepuk tangan juga yang meriah dari kita, ya. Dan untuk itu mari saya akan ajak Anda untuk melihat kenapa sih atau bagaimana doa itu begitu penting. Bahkan tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas orang percaya, saudara, ya. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Jadi secara khusus saya boleh berikan khotbah ini buat pelayan-pelayan Tuhan yang berdoa, dan khususnya juga buat saudara di ruangan ini. Kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, kalau saudara sudah mendapatkannya kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 3 perkara ini berkaitan satu dengan yang lain. Dalam doa, dalam permohonan, ya, begging. We have to beg or begging God untuk hal-hal yang krusial di dalam hidup kita, tanpa lupa untuk mengucap syukur. Ada 4 hal mengandung tentang doa, bahwa doa itu yang pertama itu bicara tentang doa yang di dalamnya ada pujian dan penyembahan terlebih dahulu. Setelah Anda memuji dan menyembah Tuhan, itu yang kedua harus ada ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau anugerah dan berikan bagi kami sampai hari ini, dan yang sedang Engkau akan berikan dan akan Engkau berikan bagi kami. Yang ketiga adalah doa yang meminta ampun kepada Tuhan. We are not perfect, kita bukan orang-orang yang sempurna. Ada saja hari ini kita berbuat salah atau mendukakan hati Tuhan. Jadi layak saya dan Anda tiap hari harus meminta ampun kepada Tuhan. Dan yang keempat baru permohonan, saudara. Ya. Kalau 4 cara itu Anda lakukan dengan baik, saya yakin dan percaya kita menyembah Tuhan yang hebat, yang sempurna, yang baiknya kelihatan, saudara, baik banget. Amin, saudara. Untuk orang-orang seperti saya dan Anda yang sebetulnya nggak layak, pada saat kita belum lahir sudah diampuni dosa kita, bayangkan itu. Ya kan, He died for you and me before, ya.
You were born. Sebelum Anda dan saya dilahirkan, dia sudah mati di atas kayu salib. Itu hebat, sempurna. Oleh sebab itu, Tuhan, He is the answer. Dia adalah jawaban bagi kita. Amin, saudara. Orang lain seringkali nggak bisa menjawab kebutuhan, keperluan, kerinduan, keinginan, apa yang ada di hati, di otak, di jiwa, di roh, nggak ada. Tapi Tuhan tahu semuanya. Dia bukan hanya sekedar, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dia bukan hanya sekedar tahu, tapi dia penjawab doa yang mujarab, yang hebat, yang sempurna. Dan saya harus mengaku di atas panggung, kalau saya menyatakan satu statement yang salah, Tuhan hukum saya seberat-beratnya. Ya, ada keluarga saya. Saya mau katakan buat Anda, bahkan hampir doa yang saya angkat buat Tuhan, saya minta, saya mohonkan, rasa-rasanya gitu. Saya nggak akan bilang sempurna, iyalah, tapi bolehlah saya sedikit berkata, langka, rare, is very rare. Saya tidak dijawab oleh Tuhan. Dijawab, pasti dijawab. Karena dia adalah penjawab doa. Dan sebelum saya berdoa, saya tahu diri gitu loh. Tahu diri apa yang saya minta. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, yang pertama, Tuhan menjawab doa dan permohonan kita. Coba kita lihat Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 12 sampai dengan 14. Kita akan baca bersama-sama Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa, itu modalnya percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Modalnya itu iman, percaya. Saya dan Anda juga bisa melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Bukan berarti we are Jesus, no. We replace Jesus, no. Jesus is one and only. Amin, saudara. Tetapi hal-hal yang dia lakukan, Tuhan percayakan dengan kuasa dia melalui iman saya dan Anda itu yang bekerja secara aktif, maka bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bukan untuk menjadi kesombongan, saudara. Saya bersaksi, mungkin ada yang pernah dengar kesaksian saya. Ada seorang teman saya, ya, sudah bertahun-tahun tidak telepon. 3 minggu yang lalu dia telepon, saya tidak jawab karena ada dalam pelayanan. Terus satu saat saya telepon dia balik, saya bilang what's up? Terus dia bilang I call you Padre, dia panggil saya Padre, ya. Terus dia bilang Padre, udah pada bubar semua. Saya bilang siapa? Hamba-hamba Tuhan dari Amerika. Saya tanya kepentingannya saya apa? Justru mereka undang Padre, karena mereka tanya ada nggak hamba Tuhan yang bisa kami undang ke Amerika, karena mereka orang bule, saudara, dan cukup memiliki the spirit of the Lord yang we can trust gitu. Dan dia bilang saya selama tahun-tahun terakhir ini dekat dengan satu hamba Tuhan. Siapa namanya? Dia sebut Yohan Lumoindung, dan dia bilang begini, oh yeah really, we saw it, we saw him gitu di di TikTok, dia bilang. Kita juga lihat dia ada di di Reels gitu ya, bahkan di IG Story or what gitu, dan di YouTube. Dan mereka bilang, oh iya, terus kita akan undang, bayangkan itu dari Amerika, pendeta Amerika, terus kenal saya, terus dia bilang, kita lihat bahwa dia punya Reels pernah mencapai jutaan gitu ya. Saudara, saya ambilnya begini, oh iya luar biasa. Saya bukan mau merendahkan, we are not Jesus, tapi 5.000 orang Yesus memberi makan, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Pernah dengar nggak bahwa Yesus pernah khotbah di antara 2,3 juta orang? No. Kenapa demikian? At that time jumlah manusia belum sebanyak itu, dan fokus Yesus itu di Middle East. Nah ini kita lihat sekarang bahwa kalau saya juga boleh melayani Tuhan, dipercaya begitu rupa oleh Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ya, kenapa demikian? Karena pekerjaan itu ditinggalkan kepada saya dan Anda. Karena Yesus pergi kepada Bapa. 13, dan apa juga, amin saudara, apa juga yang kamu minta dalam namaku, bukan
apa, tapi apa juga. Apapun juga. Anda mau doa apa hari ini? Bukankah kita punya penjawab doa yang efisien, yang top kelas, amin saudara. Ya, yang punya penyakit, saya nggak percaya kalau sampai penyakit kita tidak disembuhkan, kurang percaya saya. Cuman nanti saya bilang, ada kriterianya yang ajaib. Saya nggak percaya bahwa hidup kita nggak dikasih pekerjaan dengan satu gaji penghasilan yang tidak mencukupi hidup kita. I don't believe that. Karena I know Jesus gitu. Saya lebih percaya Yesus daripada saya percaya Anda. Halo, Anda lebih percaya Yesus daripada saya kan? Betul nggak? Cuman karena hari ini saya dipercaya Yesus untuk menyampaikan firman, you gotta believe that. Anda harus percaya itu. Terus Alkitab katakan, yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya apa? Bapa dipermuliakan di dalam anak. Nah, permintaan kita ini untuk mempermuliakan Bapa di dalam Kristus Yesus. Because in the name of Jesus Christ. Dan Alkitab katakan di ayat yang ke-14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku apa saudara? Membatalkan atau melakukannya? Melakukannya. Amin. Amin saudara. Jadi saya punya satu satu pemahaman ya di pikiran saya bahwa Tuhan mendengar doa kita. Setuju saudara? Amin. Dan memberikan sesuai dengan yang kita doakan. Tuhan memberikan sesuai dengan yang kita doakan. Berarti Tuhan memberikan yang baik buat kita. Halo. Jadi saya nggak percaya gitu loh. Karena kalau saya doa, terus saya doa. Dan saya lihat kalau dia setuju, dia berikan berkatnya nih, maaf, jawaban di sorga itu berkelimpahan. Tertulis nama engkau, nama saya, cuman saya dan Anda kurang memanfaatkannya aja dengan baik. Kadang saya Anda pikir kita bisa melakukannya. Without Jesus, you can do nothing, nggak bisa buat apa-apa. Jadi Anda harus pastikan, rebut itu, minta itu. Dan doa jangan cuma 2-3 menit selesai, 10 menit selesai. Besok terus bilang, mungkin Tuhan agak sibuk, pekerjaannya terlalu banyak. Terus kita mau jadi pahlawan, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau memang agak repot, boleh saya bantuin kamu. Aduh, ya. Terus kadang-kadang berubah, ya. Dulu sukar-sukar tinggal di dalam Kristus, percaya kepada Kristus. Begitu sudah dijawab doanya saudara, terus mental pindah keyakinan lain. Saya punya pemahaman gini, susah-susah di Yesus, seneng aja keluar dari Yesus. Keluar dari Yesus. Ada banyak saya menemukan hal seperti itu. Jadi yang pertama, Tuhan akan memberikan yang baik buat kita. Bukan yang basi-basi, bukan yang tidak baik. Dia berikan yang baik karena dia adalah menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan rindukan. Yang kedua, coba Anda lihat di bagian yang berikut, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ayo baca sama-sama. Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 dan 9. 1, 2 dan 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saya minta Tuhan kalau boleh saya nggak jalan kaki, tolong berikan saya kendaraan. Saya nggak bilang kendaraan yang kecil. Saya takutnya nanti dikasih bajai, saudara. Jadi kalau kita berdoa kita yakini bahwa yang menjawab doa kita adalah Sang Sempurna itu. Jangan yang kecil Tuhan, yang kecil banget itu. Nanti Anda dikasih sepeda dengan 1 roda gitu. Tapi kalau Anda berdoa begini, seperti layaknya pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Saya butuh jodoh, saya butuh nikah. Berikan jodohku yang terbaik, in the name of Jesus. Tapi jangan ujungnya siapa aja deh Tuhan. Aduh. Tadi udah bener-bener mundur lagi. Siapa aja lah Tuhan. Nanti dikasih yang pendek, ya, terus yang keriput gitu.
Terus yang umurnya jauh dari kita. Kita umur 27, dia umur 72 gitu. Ya. Karena Tuhan bilang, kau bilang siapa aja. Tapi kalau kau bilang, yang sesuai dengan aku. Dan aku tahu bahwa di sana kau sudah siapkan jodoh yang terbaik. Berikan itu Tuhan. Cepat atau lambat kau berikan itu. Gitu. Nah yang kedua, ini sedikit berbeda saudara. Ketika Tuhan berkata ya untuk doa kita, ada yang kedua, Tuhan mendengar doa kita, lihat. Tetapi ia tidak memberikan sesuai yang kita minta. Nah loh. Kenapa demikian? Karena dia tahu yang kita minta itu enggak sesuai dengan kita. Halo? Amin saudara. Dia berikan itu nanti yang lebih baik dari itu. Kita bilang Tuhan ini bagus. Hebat dia Tuhan. Dia doa pagi, doa siang, doa malam. Iya cuma karena mau engkau. Dia ke gereja sama aku. Dia mau dibaptis. Belum tentu. Terus Tuhan dia mau bertobat kelihatannya. Tuhan ujungnya gini, karena dia kaya. Tuhan karena dia kaya. Tuhan tahu. Tuhan bilang, non bukan itu. Yang ini, harus yang ini. Harus. Kalau nggak saya bunuh diri. Nah, Tuhan bilang daripada bunuh diri, ya aku dorong deh buat kau. Ujung-ujungnya apa? Penipu, penjina, peminum, penjudi. Tuh. Karena apa? Memaksakan itu kehendak. Harusnya yang tadi juga, kalaupun tidak dijawab, bagus buat engkau. Diluputkan sebelum menikah, putus dengan dia, it's okay. Kalau dia nggak suka sama kita, ya okay. Padahal Tuhan sudah siapkan yang lebih baik dari itu. Dia punya Lamborghini, okay, tapi pinjaman. Yang ini punya sepeda ontel, tapi milik sendiri, saudara. Terus pekerja keras, nggak males, hidup takut akan Tuhan. Yang begini cepat Tuhan angkat. Halo, waktu saya dapat, mama saya bilang itu istrimu, saya bilang, aduh Tuhan Yesus. Saya bilang saya akan ribut. Mama saya bilang enggak, ini yang terbaik. Padahal ada satu orang ya, jujurlah saya, ajak saya kawin lari. Mama saya bilang begini, kawin lari. Kawin diam di tempat, jangan kemana-mana. Karena usia saya masih muda waktu itu. Usia saya baru lulus SMA, jumpa dengan seorang wanita. Ya jujurlah, kaya, cukup, punya, hampir semua dia punya. Kalau saya habis wakuncar, terus dia berikan saya ongkos, hidup untuk seminggu. Wah, puji Tuhan yang begini sih mantap ini. Tapi mama saya, saya lihat muka istri saya, aduh, gurem begitu, gurem. Jadi kalau udah marah, tersinggung, ya kok, engkau tahu ya, Wasin, kok apa lu, saya lupa. Saya tahu itu yang di kursi roda. Itu sahabat saya 30 tahun yang lalu ya kok. Dia tahu tuh istri saya. Oh, udah nggak seneng gitu, mukanya kebiru-biruan. Saya bilang, yang begini gue nggak mau. Mama saya bilang, udah, tuh, saya minta yang terbaik dikasih itu. Saya nggak tahu sudah. Padahal ini bagus. Saya udah doain, enggak kata mama saya, nggak usah pikir yang begitu. Nih, mau hidup kudus. Iya saya di pacaran dengan dia nggak macam-macam orangnya tegas gitu ya. Jadi kalau dia mempertahankan sesuatu sampai menjelang mati juga dia pertahankan itu. Oh dia bilang udah Pak itu A, walaupun pada ujungnya nanti B, dia akan bilang itu sebetulnya A menjadi B gitu dia. Punya prinsip. Tapi hari ini 34 tahun nggak pernah kemana-mana tuh. Rumah gereja. Ini kali dia pergi ke Lampung, ngapain? Pelayanan. Hanya dulu sama saya, boleh nggak aku pelayanan? Boleh.
kemana? Lampung. Jauh banget sih Ma. Dia bilang, iya kan untuk Tuhan, boleh ya? Boleh. Jadi kami berempat memang sudah langka untuk bertemu dalam satu hari Minggu. Ini anak saya baru saja juga pulang pelayanan, dia khotbah di satu gereja di dekat Angke. Yang ini baru juga pimpin pujian ya 2 kali, dan boleh temanin saya itu juga karena istri saya ke Lampung. Kalau nggak ke Lampung mungkin mereka juga belum pulang gitu saudara ya. Tapi di satu sisi saya bilang berbahagia karena memang jalannya Tuhan bukan jalan saya. Rencana Tuhan bukan rencana saya. And now Roma 8 ayat 28, and now I know, sekarang saya tahu, kalau saya dan Anda tidak diberikan oleh Tuhan, bukan Dia pelit, tapi Dia akan memberikan yang lebih baik dari itu. Yang lebih baik dari itu. Lahirlah anak-anak rohani ini. Dari perut istri saya, lahirlah mereka berdua. Yang mau melayani Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga ya, kita akan melihat bagian terakhir, yaitu di dalam pengkhotbah atau langsung saja di dalam Ibrani 6 ayat 15. Saya akan tutup saudara. Ibrani 6 ayat 15, dapat semua? 1, 2, dan 3. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ini perkara yang ketiga, bukan hanya diberikan yang baik, bukan hanya diberikan yang lebih baik, tetapi akan diberikan yang terbaik. Amin saudara. Nah, kilasannya seperti ini. Tuhan mendengar doa kita dan Ia membuat kita menunggu terlebih dahulu. Soal waktunya biar urusan Tuhan, karena yang Anda dapatkan yang terbaik. Bukan yang biasa-biasa. Bukan yang hanya baik, lebih baik, tapi yang terbaik. Alkitab bilang, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ibrani katakan, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Saya tutup dengan satu kesaksian hidup. Waktu saya bangun perusahaan dengan sepupu atau keponakan dari ini engkau yang di depan ini, ya. Satu hari karena saya sudah sama-sama dia cukup lama, terus dia bilang begini, Han, kenapa nggak beli rumah? Saya bilang, aduh, dari zaman company saya mau beli itu rumah, tapi memang rumahnya nggak cinta saya, ininya nggak ada bos. Jadi saya bilang, bos mau sih, tapi ininya nggak ada. Bos saya bilang, ayo lo kita cari rumah yuk. Aduh bos, terima kasih bos. Belum dibeliin rumahnya saya udah bilang terima kasih. Thank you bos, cari sama-sama, dapat. Rumahnya masuk gangnya itu gang MH Tamrin, MHT, hanya muat satu mobil dan kadang yang di dalamnya aja udah nggak muat, karena masih semen. Nah rumah saya itu ada di semen. Dan saya namakan rumah itu adalah The Home of Amigos. Agak minggir got sedikit. Karena rumah itu pas sini nih, rumah saya ini pas ini. Nah ini gotnya besar dan cukup dalam. Nah saya bilang, aduh bolehlah. Punya tawar dikasih tahun 90-an ya, menjelang 2000 itu 52,5 juta. Wow. Bos saya yang tawar. Terus dia bilang, oke, jadi kasih 5 juta. Terus nanti saya mau cek sertifikatnya. Saya senang. Saya bilang, aduh bos, orang kalau senang juga bahasanya kurang jelas. Aduh bos, ini baik bos. Terima kasih lah mas. Dia juga jawab, ya jangan. Saya cuma dengar ya, yang penting tiap bulan potong dari penghasilan. Oke bos. Saya pulang ke rumah, anak saya baru 1, ya, berarti tahun 93. Saya bilang sama istri saya, luar biasa, puji Tuhan kita punya rumah. Setelah lama kos, lama kontrak, akhirnya punya rumah. Di mana Pak? Ini dekat sini, dekat rumah mama. Aduh puji Tuhan. Di mana? Memang Amigos,
Tapi 2 kamar, 1 di bawah, 1 di atas. Kayu semua, sederhana itu. Minggu depan kita janji lagi, istrinya ikut, istri dari sepupu bos, ponakan bos. Tiba-tiba nggak jadi, entah kenapa. Tapi ibu saya sudah bernubuat bahwa itu rumah pasti nggak jadi. Kenapa? Ya mama nggak tahu ya, tapi pasti nggak jadi. Kenapa ma? Nggak jadi loh. Karena mama tadi malam mimpi. Aduh, kalau dia mimpi yang buruk jangan kasih tahu saya lah gitu. Bener, begitu tertutup nggak jadi sudah. Saya kecewa banget. Rumah yang 52,5 juta tidak bisa terrealisasi. Maaf nih saudara, bahkan di hadapan Tuhan saya kecewa sama dia. Saya bilang gitu sama Tuhan, cuman saya nggak berani saudara. Kenapa nggak berani? Karena saya tahu pasti bahwa dia gede banget. Dan dia punya kemampuan hebat gitu. Kalau cuman sepantar Bapak saya lawan. Tapi karena dia gede banget gitu. Jadi saya cuma, Tuhan kenapa nggak jadi? Tuhan capek juga gitu. Saya udah pelayanan, maksudnya worship leader, ketua persekutuan. Mama saya gitu, saya datang, gimana rumahnya? Mama udah bilang nggak jadi, ya nggak jadi. Terus dia bilang, gitu ya? Yohan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Saya gini, baik. Pasti. Saya tanya kapan? Nanti waktunya, capek kadang-kadang. Nanti waktunya. Saya masuk kamar, 1 jam dia datang. Kamu kecewa? Iya dong, pastilah. Gua kecewa banget. Nyanyi buat Tuhan, melayani Tuhan, pimpin pujian, tuai jiwa-jiwa. Begitu mau butuh sesuatu, masa begini jadinya. Saya lebih baik bentak ibu saya daripada saya bentak itu. Saya takut pecah pembuluh darah sudah. Kalau ibu saya kayaknya enggak gitu. Terus dia bilang, jangan gitu. Udah lama, udah. Terus dia bilang, tapi Jumat tetap melayani. Ya lihat aja lah. Mungkin agak-agak terang. Kita suka ngambek di hadapan Tuhan. I'm telling you the truth. Saya dosa di hadapan Tuhan. Saya bilang, nah udahlah. Udah nggak usah. Kasih aja pemimpin pujian lah. Udah. Makan juga saya diam. Ibu saya dampingi saya. Masih marah. Dia yang suka ngeledek-ngeledek mah gitu. Dia suka, enggak, mama cuma tanya. Masih marah sama Tuhan. Ya, capek. Tuh, Tuhan tuh kayak mama bilang. Bilang baik, dahsyat, luar biasa, mampu. Berkatnya melimpah-limpah, 52,5 juta aja nggak bisa. Nah udahlah, sampai 5 jutanya diminta balik. Dapat itu 5 jutanya. Saya bilang udahlah nggak usah ngomong-ngomong rumah. 3 bulan dari hari itu terjadi banjir besar Jakarta. Saudara tahu rumah itu masuk air segini bos. Saya lihat itu bapak pakai perahu karet. Saya bilang lu bohongin gue lu ya. Saya lihat langsung saya ke rumah, saya bilang mama minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Aduh ma, itu air sampai segini kemana? Itu di rumah yang itu. Tuh kan, dia baik buat kamu Yohan, dia baik. Saya sedang pikir nih sekarang, itu semua barang-barangnya itu hanyut sudah. Saya sedang pikir kalau saya sudah tinggal di rumah itu, pada saat banjir itu, malam saya tidur di rumah itu, besok pagi saya muncul di mana? Di PRJ. Saya bilang, God, tiap hari ini sejam, thank you Lord. Aduh Tuhan, makasih banyak. Aduh Tuhan Yesus, aduh ampun ya Tuhan. Itu penggorengan, bolsak, ngambang semua itu. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Kalau anak saya itu sampai tidur di bawah, sampai hari ini saya nggak ketemu, mungkin sudah besar dengan penuh air, saudara. Karena ngambang gitu. Dan hari ini Tuhan kasih rumah yang di atas mall. Karena ada ceritanya. Tuhan bilang, gue nggak kasih lo yang di bawah, gue kasih lo yang di atas. Kalau ada banjir di Jakarta, mereka sudah tenggelam, engkau baru di situ di atas, diam di situ. Saya bilang, kamsia bos,
Ban-ban Kamsia, bos. Ban-ban Kamsia. Hari ini saya mau katakan buat saudara, kalau sepertinya lama atau seperti dia tidak menjawab, it doesn't mean he's not good for you. He's too good. Dia begitu baik. Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Jangan gampang marah, amin saudara. Jangan gampang tersinggung. Jangan gampang sakit hati. Jangan sampai mundur dari Tuhan. Mama saya sudah di sorga. Tiap hari. Oleh sebab itu waktu saya dapat itu rumah, saya bilang, Ma, ada kamar besar buat Mama. Di bawah. Enggak usah, enggak. Mama harus tidur di sini. Biar hanya cuma berapa hari, berapa minggu, Mama harus tidur di sini. Dia bilang, enggak, Mama harus tidur di adik-adikmu mungkin yang masih membutuhkan Mama. Udah Mama semalam aja, dia terima semalam. Pagi-pagi dia udah bereskan itu barang-barangnya. Terus dia bilang, Mama harus tinggal sama mereka. Kamu sudah diberkati. Biar berkat Tuhan itu kau ceritakan kepada banyak orang. Biar mereka tahu mereka punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa dan sempurna. Tuhan Yesus memberkati saudara, haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Karena kami tidak mengerti jalan itu. Bahkan kami bukan pemilik jalan itu. Kami bukan pemilik masa depan. Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Kalaupun kami berdoa seperti pendoa-pendoa tadi berkata, tetaplah berdoa. Kami tahu di balik doa itu ada jawaban-jawaban dari Tuhan. Pasti kalau tidak iya, tidak, atau nanti dulu. Tapi tiga-tiganya memberkati kau. Kiranya engkau melihat seluruh jemaatmu yang hadir. Berkati hidup mereka Tuhan. Jawab juga doa-doa mereka. Yang mereka perlukan dan butuhkan. Mungkin tentang sakit penyakit. Mungkin tentang keuangan finansial. Mungkin tentang keluarga, rumah tangga. Mungkin tentang masalah-masalah yang lain. Hutang, piutang. Tentang masa depan, tentang kekhawatiran, ketidakcukupan. Hari ini kami dijawab oleh Tuhan. Bahwa Engkaulah jawaban doa kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk jawaban-jawaban doa kami di masa lalu, di masa sekarang ataupun masa depan. Kami harus tetap berharap. Kami harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena di sana kami mendapatkan harapan, kami mendapatkan kekekalan, kami mendapatkan ketenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Berapa banyak di antara kita yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Firman hari ini boleh bertumbuh atas setiap kita dan berbuah baik pastinya saudara ya. Mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Yohan Lumoindong. Tuhan Yesus terus berkati Pak Yohan dan keluarga besar pastinya berlimpah-limpah. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan saudara. Saudara dapat mempersiapkan persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu yang memberikan melalui amplop dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para asher. Bagi saudara yang memberikan melalui scan kris, pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Kalau masih ada yang membutuhkan amplop, dapat mengangkat tangan. Kalau sudah siap semuanya, seluruh jemaat saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mendeklarasikan doa persembahan. Dan kita juga akan menutup ibadah hari ini dengan menerima doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang
Jemaat kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita tutup ibadah sore hari ini, boleh kami minta waktu sebentar? Silahkan duduk. Kami ajak untuk Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner yang ada. Saya minta untuk para usher boleh membantu para jemaat untuk memberikan lembar kuesioner dan juga pulpen yang diperlukan. Ada Bapak Ibu yang belum menerima? Kalau sudah, saya minta waktunya sebentar untuk kita mengisi bersama-sama. Yang pertama, mari kita tuliskan nama kita. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, status, usia. Lalu kita isi apakah Anda sudah tertanam di KUL GBI PRJ. Yang kedua, sejak kapan Anda berjemaat di GBI PRJ? Berikutnya, di ibadah raya keberapa Anda beribadah? Lalu, apakah Anda mengalami peningkatan rohani sejak beribadah di GBI PRJ? Apakah Anda rutin beribadah setiap hari Minggu? Apa alasan Anda beribadah di tempat ini? Apakah Anda sudah ber-KKJ? Jika sudah, mohon diberikan saran. Dan Bapak Ibu yang sudah selesai boleh diserahkan kembali ke para usher. Terima kasih untuk waktunya. Jika sudah, kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami ini Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Lumoendong ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi ya Bapa. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Kau berikan penyertaan perlindungan untuk keluarga dan keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang terikat Kau lepaskan Tuhan Yesus. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan ya Bapa. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah Kau buatnya berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri.
Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah. Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus.
Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.